Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan sedikit tentang biaya produksi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian biaya produksi. Biaya produksi merupakan semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan. Biaya produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan dapat dibedakan menjadi dua jenis biaya, yaitu biaya eksplisit dan implisit. Ya, seperti itu penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara penggolongan biaya produksi. Terdapat 5 cara penggolongan biaya. Yang pertama yaitu penggolongan biaya menurut objek pengeluaran. Itu terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Selanjutnya yaitu penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Yang terdiri dari yang pertama yaitu biaya produksi. Itu merupakan biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produksi jadi yang siap untuk dijual. Yang kedua yaitu biaya pemasaran. Itu merupakan biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Yang ketiga yaitu biaya administrasi dan umum. Itu merupakan biaya untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk. Lalu selanjutnya yaitu penggolongan biaya menurut hubungan biaya dan sesuatu yang dibiayai. Itu terdiri dari yang pertama yaitu biaya langsung atau direct cost atau prime cost. Itu merupakan biaya yang langsung berhubungan dengan proses produksi, seperti biaya bahan mentah, bahan pembantu, atau bahan bakar dalam kurung itu jika produksinya itu menggunakan bahan bakar dan transportasi. Lalu yang kedua yaitu biaya tidak langsung atau indirect cost atau overhead cost. Di biaya tidak langsung ini ada dua. Yang pertama yaitu biaya overhead tetap atau fixed overhead cost. Itu merupakan biaya yang tak langsung berhubungan dengan proses produksi serta jumlahnya pun senantiasa tetap. Contohnya yaitu biaya penyusutan atau gaji dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya yaitu biaya overhead variable atau variable overhead cost. Itu merupakan biaya yang tak langsung berhubungan dengan proses produksi, namun jumlahnya berubah seiring dengan berubahnya jumlah output atau produk. Contohnya yaitu biaya listrik dan pajak. Lalu selanjutnya yaitu penggolongan biaya menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume aktivitas. Yang pertama yaitu biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya itu berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Lalu yang kedua, biaya semi variabel adalah biaya itu yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Yang selanjutnya yaitu biaya semi fixed. Itu merupakan biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. Yang terakhir yaitu biaya tetap. Itu biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume kegiatan tertentu. Lalu yang terakhir yaitu penggolongan biaya atas jangka waktu pemanfaatannya. Itu terdiri dari yang pertama pengeluaran modal. Itu adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Biasanya periode akuntansi adalah 1 tahun kalender. Lalu yang kedua, pengeluaran pendapatan adalah biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi. Itu terjadinya pengeluaran tersebut. Baik, saya akan menjelaskan tentang macam-macam biaya berdasarkan pengeluaran, yaitu terdapat 3 macam. Yang pertama, biaya explicit atau explicit cost ialah biaya yang berdasarkan bentuk uang untuk membayar faktor produksi yang harus dibeli dari pihak luar, seperti tenaga kerja,
pupuk, dan pestisida atau biaya yang memerlukan pengeluaran uang dari perusahaan, seperti tenaga kerja rumah tangga yang dibayar tanpa non-tunai. Yang kedua ialah biaya implisit atau implicit cost. Ialah biaya yang di dalamnya untuk faktor produksi yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam proses produksi. Bisa dikatakan juga biaya faktor produksi yang tidak memerlukan pengeluaran uang perusahaan, seperti seorang tenaga kerja yang bekerja di perusahaan lain dan dengan bekerja kepada dirinya bekerja di produk sendiri. Yang ketiga ialah biaya alternatif, ialah biaya oportunitif yang maksudnya setiap faktor produksi harus dihitung sebagai biaya, termasuk tenaga kerja atau modal pribadi. Perusahaan yang tidak dibayar dalam bentuk uang biasa dikatakan juga biaya dari faktor produksi yang tidak dibayar. Contohnya seperti suatu perusahaan memiliki mesin traktor yang digunakan sendiri. Untuk menggarap lahan dari suatu traktor yang dimiliki ini, pengusaha dapat menjualnya, dan hasil ini akan disimpan di bank, dan inilah biaya alternatif tertentu. Selanjutnya ada dampak sistem bunga versus bagi hasil dalam analisis biaya. Karakteristik dari sistem bunga dalam analisis biaya produksi adalah adanya biaya bunga yang harus dibayarkan oleh produsen bersifat tetap. Biaya bunga tersebut maka akan masuk ke dalam biaya tetap atau fixed cost, yang berarti akan meningkatkan total cost. Contohnya, seorang pengusaha meminjam uang sebesar 12 juta di bank yang berbasis bunga. Bunga pinjaman di bank tersebut adalah 1% per bulan dan dibayarkan selama periode 1 tahun. Biaya bunga tersebut bersifat tetap setiap bulannya, yaitu 120.000. Maka biaya tersebut akan menjadi bagian dari fixed cost, yaitu sebesar 1.120.000 per bulan. Selanjutnya ada sistem permodalan yang bersumber dari sistem bagi hasil. Jika pada sistem bunga total cost yang mengalami perubahan, maka pada sistem bagi hasil total revenue lah yang berubah. Contohnya, seorang petani menggunakan sistem permodalan bagi hasil dalam usahanya. Nisbah yang disepakati adalah 60/40 dengan penerimaan 60% bagi si petani dan 40% bagi si pemodal. Hasil yang diperoleh akan dibagikan sesuai kesepakatan. Saat musim panen, harga jual beras adalah 7.000 per kilo. Maka yang akan didapat si petani adalah sebesar 4.200 dan si pemodal adalah sebesar 2.800. Selanjutnya penjelasan tentang efisiensi dan skala ekonomi. Yang pertama, efisiensi. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber biaya untuk mencapai hasil kegiatan yang dijalankan. Produksi yang efisien memerlukan waktu, sama seperti diperlukannya input konvensional tenaga kerja yang sering dipakai sebagai potongan, yaitu bagaimana mengatur penggunaan input sedemikian rupa sehingga nilai produksi marginal suatu input sama dengan harga input. Ada 3 konsep efisiensi yang berbeda. Yang pertama, engineering efisiensi, yaitu menerapkan jumlah fisik dari satu input utama yang digunakan dalam kegiatan produksi, pengukurannya dengan membandingkan input dan output. Yang kedua, technical efisiensi, berhubungan dengan jumlah fisik dari semua faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi komoditi tertentu. Yang terakhir, economic efisiensi, berhubungan dari semua input yang digunakan dalam memproduksi output tertentu. Dan yang kedua,
tentang skala ekonomi. Skala ekonomi menunjukkan hubungan antara output dengan biaya sebagai akibat adanya produksi. Dan perlu dilakukan uji regresi terlebih dahulu, kemudian melakukan penambahan koefisien regresi dari tiap variabel yang digunakan dalam penelitian. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemaksimuman keuntungan dalam biaya produksi. Untuk menentukan pemaksimuman keuntungan biaya produksi berdasarkan dua pendekatan. Yang pertama yaitu dengan menggunakan pendekatan biaya total dan hasil total. Nah, untuk menentukannya, yang perlu dilakukan adalah yang pertama, membandingkan hasil penjualan total dan biaya total pada setiap tingkat produksi. Yang kedua, menentukan tingkat produksi yang mana hasil penjualan total melebihi biaya total pada jumlah yang paling maksimum. Dengan rumus yaitu keuntungan sama dengan hasil penjualan total dikurangi biaya produksi total. Berdasarkan tabel, data jumlah produksi, harga, dan hasil penjualan total menunjukkan bahwa semakin besar jumlah produksi, perhatikan pada kolom 1, maka semakin rendah harga barang pada kolom 2. Kemudian, untuk hasil penjualan total pada kolom 3, diperoleh berdasarkan perhitungan jumlah produksi dikalikan dengan harga. Sedangkan pada kolom 4, ditunjukkan data biaya total. Misalnya, yang pertama, pada biaya total 4, maka apabila perusahaan tidak beroperasi, yang berarti jumlah produksinya adalah 0, karena perusahaan tersebut tidak melakukan produksi apapun. Akan tetapi, biaya totalnya adalah tetap 4. Yang kedua, pada tabel menunjukkan bahwa biaya marginalnya semakin rendah apabila produksi ditambah. Hal ini digambarkan oleh kenaikan biaya total yang semakin sedikit. Pada tabel dengan jelas menunjukkan keadaan tersebut apabila produksi dinaikkan dari 0 ke 1, dari 1 ke 2, dari 2 ke 3, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, setelah produksi mencapai 4 unit, biaya marginalnya meningkat dan hasil ini dapat dilihat dari pertambahan biaya total yang semakin meningkat pada setiap penambahan 1 unit produksi. Adanya data hasil penjualan total dan biaya total dapat ditentukan tingkat produksi yang akan memaksimumkan keuntungan. Perhatikan pada kolom 5. Nah, yang mana rumusnya yaitu keuntungan sama dengan hasil penjualan total dikurangi biaya total. Di situ menunjukkan keuntungan maksimum dicapai pada produksi sebanyak 3 atau 4 unit dengan jumlah keuntungan sebesar 8. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan akan selalu memproduksi barangnya sebanyak 4 unit untuk memaksimumkan keuntungan. Yang kedua yaitu dengan menggunakan pendekatan biaya marginal dan hasil penjualan marginal. Data hasil penjualan marginal yang ditunjukkan pada kolom 2 diperoleh dari persamaan TRN min TRN min 1. TR di sini merupakan total penerimaan dari hasil penjualan. Sebagai contoh, TR1 atau TR pada waktu jumlah produksi adalah 1 sebesar 18, sedangkan TR2 berjumlah 32. Jumlah tersebut dapat dilihat pada tabel pertama kolom ketiga. Maka MR yang diakibatkan oleh kenaikan produksi dari 1 menjadi 2 unit adalah 32 dikurangi 18, hasilnya 14. Hasil ini dapat dilihat pada kolom 2 tabel di atas, tabel yang pertama tadi, dan seterusnya. Kemudian data yang terdapat pada kolom 3 dihitung dengan formula yaitu MC sama dengan TC2 min TC1. MC di sini merupakan bertambahnya biaya total jika produksi ditambah 1 unit. TC di sini yaitu biaya total. Mengenai hal ini dapat mengambil contoh pada tabel pertama kolom 4. Perhatikan pada tabel yang pertama tadi pada kolom 4. Berdasarkan pada data kolom 2, 3, dan 4 dapat ditunjukkan tambahan keuntungan pada setiap tingkat produksi. Apabila perusahaan tidak memproduksikan barang, biaya yang ditanggung perusahaan adalah
4. Dan ini meliputi biaya tetap yang mempengaruhi keuntungan. Oleh sebab itu, data yang tertera pada kolom 3 dihitung sebagai biaya marginal. Kemudian, berdasarkan data pada kolom 4 dan 5, ditentukan jumlah keuntungan pada berbagai tingkat produksi. Data pada kolom 3 jelas memperlihatkan bahwa keuntungan maksimum akan tercapai bila jumlah yang diproduksi sebanyak 3 atau 4 unit. Akan tetapi, tergantung pada perusahaan yang bersangkutan harus memproduksikan barangnya sebanyak 4 unit untuk memaksimumkan keuntungan. Karena MC sama dengan MR berada pada tingkat produksi tersebut dengan biaya marginal yaitu 6. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.